Oke Dude, welcome. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Karate Kuromi Black Belt 2007. Baik, mungkin film ini jarang kalian dengar, tetapi film ini masih saya rekomendasikan bagi kalian penggemar film bela diri. Pasalnya, film ini mengisahkan tentang pencarian makna oleh 3 murid dari sebuah dojo. Ketiga murid ini adalah Giryu, Taikan, dan Choi. Kehidupan mereka pun berubah setelah dojo mereka didatangi oleh pihak militer yang ingin mengubah dojo mereka menjadi sebuah kamp latihan tentara militer. Bagaimana? Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita simak bareng-bareng. Baik, film dimulai ketika tokoh utamanya yang bernama Giryu sedang bekerja di ladang bersama Taikan. Ia bekerja di ladang karena senseinya sedang sakit parah. Lalu ia pun menggantikannya. Setelah mereka berdua selesai bekerja, mereka pun latihan bersama. Dan mereka pun sangat-sangat serius latihan. Setelah mereka selesai latihan bersama, mereka pun didatangi oleh pihak polisi militer. Pelotão, para! Setelah itu, jenderal itu pun berbicara, cepat pergi dari tempat ini atau kami akan membunuh kalian semua. Tetapi si Taikan tak memberinya. Si Taikan malah marah dan tiba-tiba setelah itu Cabo! Nakajima! Você, Setelah itu, si Taikan pun menantang mereka semua untuk bertarung di dalam dojo. enfrente-me no dojo. Lalu setelah itu senseinya pun bilang pada Taikan, kamu dilarang memukulnya dan menendangnya. Itulah yang aku ajarkan padamu Taikan. Tetapi si Taikan malah mengabaikannya. Dan kemudian pertarungan sengit pun terjadi di antara Taikan dan semua para tentara itu. Próximo! Yoshida! Dan sekarang tinggal giliran Giryu yang menyerang mereka. Setelah Giryu mengalahkan jenderal itu pun menyuruh si Giryu untuk membunuhnya. Tetapi si Giryu di sini tidak menjawab 1000 bahasa. Ia malah mengabaikan jenderal itu. Dan kemudian setelah itu, Giryu pun pergi bersama Taikan dan Choi dan bersama para militer itu menuju kamp latihan tentara. Dan tiba-tiba anak dari jenderal itu pun menghadangnya dan bilang Giryu telah membunuh ayah kami. Setelah itu Giryu pun ditusuk oleh perempuan yang bernama Kaori. Dan ia pun terjatuh ke dalam jurang. Dan kemudian di malam harinya, Giryu pun ditemukan oleh orang yang tak dikenal. Lalu orang itu pun membersihkan luka tusuk di tubuh Giryu. Lalu Giryu pun tak sadar sampai sekarang. Tiba-tiba ia pun terbangun. Dan kemudian orang itu pun bertanya kepada Giryu, kenapa sih kamu bisa terjatuh dari atas jurang itu? Lalu Giryu pun tidak menjawab. Ia malah diam 1000 bahasa. Dan kemudian setelah itu, Taikan pun sedang mengajar semua militer itu. Lalu ia pun mendatangi seorang militer. Lalu ia pun memukulnya hingga ia terjatuh pingsan. Setelah itu datang panglima tertinggi dari militer itu yang bernama Hidesa Goda. Setelah itu di tempat Giryu pun sedang membantu orang-orang yang membantunya itu di ladang. Dan Giryu pun bertanya, bagaimana kamu menemukan aku? Dan perempuan itu pun menjawab, kamu sedang terjatuh. Lalu kemudian di malam harinya, di tempat Taikan pun sedang berpesta-pesta bersama gadis-gadis penggoda. Dan bersama panglima tertinggi militer itu yang bernama Hidesa Goda. Lalu setelah itu, ia pun digoda oleh perempuan yang tak dikenal. Ia pun hanya bisa pasrah karena ia keenakan. Dan kemudian setelah itu keesokan harinya, para tentara itu pun mulai menyusun rencana untuk menyerang semua dojo dan mengambil semua dojo di sekolah perguruan. Dan mereka pun mulai mendatangi tempat-tempat perguruan karate di Jepang. Lalu Taikan pun ikut. Dan di sini Taikan pun mulai bertarung bersama guru-guru di sana. Dan temannya yang bernama Choi pun hanya bisa marah karena ia sudah membunuh para master karate.
Setelah itu di tempat Giryu, ketika Giryu pulang, ia pun melihat Hana sudah dibawa oleh orang-orang jahat. Lalu ia pun mencoba menyelamatkannya, tetapi ia malah tidak berani melawan mereka semua. Ia malah pasrah. Dan para penjahat itu pun pergi dari tempatnya. Setelah itu Giryu pun latihan sendiri di hutan. Lalu setelah itu muncul anak yang bernama Kenta yang mengintipnya yang sedang latihan, dan Kenta pun hanya bisa tercengang. Sementara di tempat Taikan pun sedang memarahi si Choi, dan ia pun bilang, kenapa kamu marah ketika aku mengalahkan para karate itu? Setelah ia selesai memarahi Choi, datang master yang bernama Takayama Togo ke tempatnya, dan tiba-tiba ia pun memukul Takayama Togo. Sementara di tempat Giryu pun sudah berjalan menuju tempat orang-orang jahat itu. Dan ia pun ingin menyelamatkan Hana karena ia sudah berambisi menyelamatkannya. Sementara di tempat Taikan pun mulai mengalahkan para master karate. Dan betapa mudahnya Taikan mengalahkan master karate itu. Dan tiba-tiba Taikan pun menendang kepala dari master itu hingga ia mati dan terjatuh. Dan kemudian di malam harinya Giryu pun sudah sampai. Dan di sini Giryu mulai menghabisi penjahat itu satu persatu dengan mudah. Dan kemudian di tempat Taikan pun sedang latihan. Ia ingin menghabisi para penjahat-penjahat itu di tempatnya, dan ia pun mulai serius berlatih sendirian. Dan di sini Taikan pun mulai menghabisi satu persatu penjahat itu dengan mudah. Dan kemudian keesokan harinya, Choi pun sedang memarahi si Taikan, kenapa lu suka membunuh semua orang? Tetapi si Taikan malah tidak menjawab, dan lalu ia pun pergi. Sementara di tempat Giryu pun berhasil menyelamatkan semua orang-orang yang ia culik dan menyelamatkan Hana. Lalu Panglima Goda itu pun sedang mencari perempuan yang paling cantik. Tetapi di sini Giryu pun datang menyelamatkan mereka dengan memukul tentara itu. Setelah itu, Hana pun memeluk Giryu. Lalu Giryu pun membawa mereka pulang dengan kereta. Dan keesokan harinya, para tentara itu pun berkumpul di lapangan yang dipimpin oleh Panglima Hidesa Goda. Lalu ia pun menyuruh para tentara itu untuk menangkap si Giryu hidup-hidup atau mati. Dan Giryu pun mulai didatangi oleh para tentara itu. Lalu Giryu pun semakin mendekat ke tentara itu. Dan tiba-tiba Taikan pun mengancam si Panglima itu untuk jangan membunuh si Giryu. Dan tiba-tiba Giryu pun hanya bisa tercengang melihat Taikan yang mampu membunuh tentara itu dengan satu pukulan. Dan kemudian pertarungan pun akan segera dimulai. Dan Taikan pun bilang siapa yang menang dia akan mendapatkan sabuk hitam ini. Dan kemudian di sini pertarungan epik pun terjadi di antara Giryu dan Taikan. Dan tiba-tiba Giryu pun mengeluarkan jurus andalannya, jurus karate Kyokushin. Dan akhirnya si Taikan pun kalah dengan satu pukulan Giryu. Dan pemenangnya adalah Giryu. Hore, Giryu menang. Oke, thanks dude sudah menonton video saya sampai habis. Don't forget like, comment, and subscribe, oke?